Selamat siang Ibu, apa kabar? Sehat. Pangapunten pun, tae. Siap. Salah satu Follow besar Tani. anak kami Anis datang di rumah Tuhan. Dinauskan dengan nama Yohanes. Amin. Ini kantong ini kosong, Ya. tapi kami isi dengan keluhan masyarakat adat dan masyarakat akar rumput ada di dalam sini. Terima kasih. Kasih. Terima kasih, Yondo. Terima kasih. Woi, Bapak di anak berbeda. Terima kasih. Bapak cinta anak sekali ini. Terima kasih. Terima kasih, Bapak. Anies Baswedan akhir-akhir ini namanya menjadi perbincangan. Bukan soal pencalonan dirinya sebagai Capres 2024, di mana partai resmi yang mendeklarasikannya adalah Nasdem, kemudian belakangan didukung oleh PKS dan Partai Demokrat. Namun soal dia yang katanya mendapat gelar Yohanes. Orang menyebut Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas. Kenapa menyebutnya demikian? Karena konon katanya ia sering menggunakan agama sebagai alat politik. Yang sangat jelas terlihat adalah ketika tahun 2016 lalu ia menjabat sebagai wakil wali kota DKI Jakarta. Saat itu para pendukungnya melengsarkan Ahok dengan politik agama. Kemudian Anies Baswedan menggantikannya sebagai gubernur. Dari kejadian itu sebutan yang melekat padanya adalah bapak politik identitas. Menurut Wikipedia, politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama, atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut. Dan jelas di sini Anies memang sering menonjolkan etnis dan agama. Sebagaimana kita ketahui, Anies adalah warga keturunan etnis Arab yang tinggal di Indonesia. Anies masih menggunakan marga dari nenek moyangnya yang berasal dari Yaman, yakni Baswedan. Beda dengan orang Cina, kebanyakan dari mereka yang menjadi tokoh publik malah merubah nama menjadi warga lokal. Misal namanya menjadi seperti orang Jawa, orang Sunda, atau nama lain sesuai tempat yang ia tinggali. Kalau Anies tetap mempertahankan nama klan atau marga. Pada saat tahun 2016 atau 2017 yang lalu, ia menggulingkan Ahok dari kedudukannya sebagai gubernur DKI Jakarta yang disponsori para pendukungnya menggunakan politik agama. Misal mereka mengatakan bagi siapa yang tidak mendukung pemimpin Islam, di sini yang dimaksud adalah Anies karena Ahok beragama Kristen, maka dianggap kafir, murtad, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga ancaman dilarang mensolatkan jenazah orang Muslim yang tidak memilih Anies. Jadi cuma gara-gara politik sampai-sampai jenazah saja mendapat ancaman. Bahkan beredar pula video tokoh pendukung Anies kala itu, yakni Bapak Rizik Syihab, yang mendoakan kejelekan bagi orang yang tidak mendukung Anies. Masih banyak lagi contoh lainnya, yang intinya agar orang mendukung atau memilih Anies. Itu kejadian memang sudah terjadi beberapa tahun silam. Jadi identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnis, agama, maupun elemen perekat lainnya. Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka, atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama, dan kelompok tertentu. Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara yang berkaitan dengan arah politiknya. Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi
dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalan kenegaraan. Kita kembali ke video awal tadi. Nampak Anies Baswedan berkunjung ke salah satu gereja dan di situ disambut oleh pemimpin gereja nampaknya. Bahkan diberi kalung berupa tas. Di situ Bapak Pendeta itu juga memberi nama Anies dengan sebutan Yohanes. Kejadian itu tentu saja bertolak belakang dengan apa yang ia lakukan bersama para pendukungnya saat hendak melengsarkan Ahok dahulu. Kenapa Anies harus sampai melakukan hal itu? Apakah para pendukungnya tidak marah? Ya nggak tahu. Tanya saja sama para pendukungnya. Kalau saya pribadi memang sejak awal tidak mendukung Anies sebagai Capres 2024. Alasan utamanya adalah untuk menjaga perdamaian, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab konon katanya para pendukung Anies itu adalah para kelompok Islam radikal, misal Salafi Wahabi, yang suka mengkafir-kafirkan dan memurtad-murtadkan sesama orang Islam. Kemudian HTI yang menginginkan mendirikan negara khilafah di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian para kadrun pembenci pemerintah yang sering demo dan mengecam pemerintahan yang sah. Dan banyak lagi alasan lainnya. Dan kembali lagi ke soal Anies yang datang ke gereja itu tadi. Tujuannya itu apa? Ya mungkin bertujuan untuk membersihkan nama baiknya karena merasa tercemar dengan sebutan bapak politik identitas. Mungkin agar terlihat akrab dengan orang non-Islam. Mungkin agar terlihat ramah dengan masyarakat non-Islam. Pokoknya banyaklah alasannya. Namun mungkin tujuannya cuma satu, yakni agar nanti ia dipilih saat nyalon jadi presiden. Padahal kalau kita lihat rekam jejaknya dari dahulu hingga kini, para pendukung Anies kebanyakan para kelompok Islam radikal. Ada kelompok yang mengatakan ucapan Natal haram. Ada kelompok yang bilang menerima hadiah Natal haram. Ada kelompok yang bilang masuk ke gereja haram. Ada kelompok yang bilang ceramah ke gereja haram. Dan di sini yang sering diserang oleh kelompok radikal itu adalah tokoh-tokoh NU struktural. Sebab mereka terbiasa mengayomi kaum minoritas di negeri ini, salah satunya umat Nasrani. Bahkan orang NU juga sering mendapat ejekan NU cabang Kristen. Mereka itulah yang berada di belakang Anies Baswedan. Dari sini kita bisa melihat sebenarnya Anies dan para pendukungnya sedang kebingungan. Dahulu sering mengecam lawan politik yang akrab dengan non-Islam. Nah sekarang karena ada kepentingan, gantian mereka yang akrab dengan orang non-Islam. Apa yang dilakukan Anies sekarang? Ini bertolak belakang dengan apa yang digembur-gemburkan para pendukungnya saat melengsarkan Ahok dulu. Artinya apa? Ya seperti itulah politik identitas. Jikalau nama sudah melekat sebagai bapak politik identitas, memang sulit untuk menghapusnya. Jadi apa yang ia lakukan itu mungkin semacam penebusan dosa yang ia lakukan di masa lalu. Maka ada kutipan yang menarik. Ahok dibenci karena keturunan Tionghoa, tapi Jokowi pribumi juga dibenci. Ahok dibenci karena non-muslim, Jokowi muslim juga dibenci. Ahok dibenci karena bicaranya galak, tapi Jokowi yang santun dan penyabar juga dibenci. Maumu itu apa, Drun? Semoga bangsa Indonesia tidak menjadi korban politik identitas. Sekian dari saya dan salam waras.